Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam majlis yang disebutkan manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada majlis ini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perbandingan antara manusia yang memiliki keluasan ilmu agama dengan jika dibandingkan dengan manusia yang dia itu ahli ibadah tapi ilmunya biasa-biasa saja. Yang satu alim, luas ilmu agamanya. Yang satu ahli ibadah tapi ilmunya biasa-biasa saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi." Fadlul alim, keutamaan orang yang alim, yang luas ilmunya, 'alal 'abid, jika dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Kafadli, itu perbandingannya bagaikan keutamaanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dibandingkan ala adna rajulin, dengan paling rendahnya derajat seorang laki-laki, min ashabi, daripada sahabat-sahabatku. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan yang ahli ibadah seperti keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan dengan sahabat Nabi yang paling rendah derajatnya. Jadi perbandingannya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul khalq, sebaik-baik makhluk, dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah derajatnya dengan Nabi sahabat yang paling rendah derajatnya daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin dari para nabi, pemimpin para rasul. Kita sering mendengar cerita tentang bagaimana nabi-nabi terdahulu, bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim dengan kesabarannya, bagaimana kisah Nabi Allah Nuh dengan dakwahnya beratus-ratus tahun. Kita juga mendengar tentang kisah-kisah misalnya Nabi Ayyub, bagaimana diberikan cobaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala tapi beliau berhasil sabar. Kita mendengar cerita tentang Nabi Allah Zakaria, bagaimana beliau dibelah badannya oleh orang-orang yang tidak beriman tapi beliau bersabar. Kita mendengar cerita tentang Nabi Allah Musa alaihissalam, bagaimana kehebatan beliau di dalam menghadapi Fir'aun. Kemudian bagaimana beliau bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Kita juga mendengar bagaimana kisah Nabi Allah Isa yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir tanpa ada ayah. Kemudian beliau bisa ngomong ketika masih masa bayinya. Bayi baru lahir bisa ngomong. Bagaimana beliau menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang buta bisa melihat. Orang yang tidak bisa berjalan bisa berjalan. Bahkan orang yang mati bisa hidup dengan mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam. Tapi kalau kita kumpulkan seluruh nabi-nabi Allah di satu timbangan,
kita taruh di timbangan yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh nabi yang ada ini tidak sebanding dengan satu manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita mendengar cerita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dimulai dari Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki langit pertama sampai langit ketujuh. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian sampai kepada mustawa yang di situ didengar Sarirul Kalam, ya, gesekan pena yang menuliskan tentang takdir. Kemudian Nabi diangkat lagi sampai melewati beberapa hijab yang tercipta dari cahaya-cahaya. Yang di situ malaikat yang selalu mendampingi Rasulullah SAW, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, beliau berhenti seraya mengatakan, "Ya Muhammad, saya sampai sini derajatnya." Kata Nabi Muhammad, "Tuh, bukankah anda ini yang menemani saya untuk menyelesaikan Mi'raj ini?" Tapi malaikat Jibril mengatakan, "Kalau seandainya saya naik seukuran satu jengkal atau berapa senti saja, maka niscaya badanku," kata malaikat Jibril, "akan terbakar." Malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat Allah. Tapi bagaimana beliau memiliki batasan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau melewati batas itu beliau akan terbakar. Tapi bagaimana seorang manusia, Nabi Muhammad SAW, bisa melewati batasan-batasan yang tidak bisa dilewati oleh paling afdolnya para malaikat Allah. Jadi Nabi Muhammad itu luar biasa. Malaikat itu tidak sebanding dengan Nabi Muhammad SAW. Para nabi-nabi Allah itu, para rasul itu tidak sebanding dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada bandingannya. Khairul khalaq Muhammadun SAW. Paling baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah yaitu nomor satu Nabi Muhammad SAW. Dibandingkan dengan malaikat tak bisa, dibandingkan dengan para nabi, para rasul tak bisa. Sekarang kita berpindah kepada para sahabat Nabi SAW. Paling afdalnya sahabat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu mau kita bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Loh, kita membandingkan Nabi dengan para nabi dan para rasul aja sudah tidak sebanding, apalagi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita membandingkan Nabi SAW dengan malaikat Jibril itu tidak sebanding, apalagi dibandingkan dengan paling afdalnya sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Perbandingannya terlalu jauh. Jangan buat perbandingan terlalu jauh Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar, jangan, kejauhan. Jangankan satu Sayyidina Abu Bakar, kumpulkan semua para sahabat dibandingkan dengan Nabi, tidak sebanding. Nah, sekarang permasalahannya, sabdanya Nabi itu mengatakan, "Seperti keutamaanku jika dibandingkan dengan paling rendahnya sahabatku." Setelah gambaran-gambaran yang kita ceritakan ini, seberapa jauh itu jaraknya itu Nabi Muhammad dengan paling rendahnya sahabatnya Nabi itu. Lek bahasanya wong Jawa itu, bahasanya kita ini orang-orang Pasuruan ini, baina sama wasumur jadi. Ya. Itu seendak aneh. Bandingannya kayak langit sampai jeruni sumur, bukan bumi loh, bukan jeruni sumur yang paling dalam itu ya. Itu masih bisa diukur. Ini kalau Nabi Muhammad dengan paling rendahnya sahabat tidak bisa diukur, sudah bukan perbandingan itu sebenarnya, bukan perbandingan sebenarnya, terlalu jauh. Fadilahnya, keutamaan orang yang alim jika dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, seperti keutamaanku jika dibandingkan dengan paling rendahnya sahabatku. Sudah bukan perbandingan, jauh, sangat jauh. Berarti orang yang alim jangan dibandingkan sama orang ahli ibadah. Tidak perlu dibandingkan, sudah, semua sudah tahu. Orang alim itu lebih afdal jauh. Orang alim itu lebih afdal jauh. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib."
keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah itu bagaikan keutamaan bulan purnama jika dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Bulan itu kalau sudah masuk pertengahan itu namanya Lailatul Badri. Lailatul Badr. Lailatul Badr itu malam purnama. Itu kalau sudah masuk belasan, 13, 14, 15 itu mulai bulannya itu penuh. Ya, bulat, padang, terang. Dulu orang-orang Arab itu kalau sudah masuki pertengahan bulan itu dinikmati bulan purnama itu. Duduk di padang pasir, keluar dari rumah, ya, sambil mungkin bawa minuman atau makan, duduk sambil melihat bulan. Jadi bulan itu kayak dekat gitu. Di padang pasir itu indah dilihat. Kemudian tanah yang ada di bawah itu kelihatan terang, kayak ada lampu nih gitu. Orang jalan itu kalau sudah pertengahan bulan itu tidak perlu penerangan, sudah kelihatan jalannya. Tapi kalau sudah masuk akhir-akhir bulan, wis entek wis bulannya, peteng mana ya, tidak ada yang dilihat. Kenapa? Karena cahaya bulan itu menyinari alam yang ada di belahan yang ketika itu waktu malam ya. Jadi alam ini terkena sinarnya bulan purnama. Dalek bulan purnama sudah keluar, maka cahayanya bintang itu tidak berarti sudah. Cahaya bintang itu tidak berarti. Orang tak wong melaku meloi cahayanya bintang. Bintang itu menyinari dirinya sendiri. Dirinya sendiri si terang atau sekitarnya tapi tidak terlalu jauh, ya, itu kena sinarnya dia. Tapi tidak sampai ke bumi, tidak sampai menerangi. Oh ada bintang, alhamdulillah terang ya, tidak ada. Kalau bulan purnama ya terang, karena sampai ke sini sinarnya. Kenapa Nabi SAW mengatakan keutamaan orang alim jika dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang? Kenapa? Karena orang yang ahli ibadah itu manfaatnya kepada pribadinya sendiri. Orang yang ahli ibadah manfaatnya dia, sinarnya dia itu kepada dirinya sendiri. Dia sholat, dia baca Quran, dia wirid, dia zikir, dia iktikaf, itu sinarnya untuk dia. Kalaupun merembet, ya orang-orang yang di sekitarnya dia, yang ngelihat dia, istrinya dia, anaknya dia, atau orang yang sholat di sebelahnya dia, atau satu masjid sama dia, kelihatan, ahli ibadah, anak kepingin seperti dia. Loh, itu masih ada merembet sedikit-sedikit. Sinarnya untuk dia pribadi, ya. Kemudian, kalaupun itu sinarnya keluar, tidak jauh tapi sekitar-sekitar saja. Tidak sampai keluar kemana-mana. Berbeda dengan orang alim. Orang alim itu walaupun orangnya tidak nyampe Indonesia, orangnya tidak nyampe sini orangnya, tapi kitabnya nyampe sini. Ini kitab yang kita baca ini, orangnya tidak pernah ke sini, sama sekali tidak pernah ke sini. Indonesia tidak tahu, Jawa tidak tahu, pemenang Pasuruan tidak tahu. Cuman sinarnya nyampe di Pasuruan, bukan nyampe di Pasuruan lagi. Kita naik ke Tosari, ke mana itu, Bromo itu, di waktu maghrib tidak ada suara kecuali suaranya Rotib Haddad. Ini sinarnya orang alim ini. Orangnya tidak pernah ke sini. Habis azan maghrib berapa menit tidak ada suara, sepi. Yang ada suara Rotib. Siapa pengarangnya? Di sana di Hadramut sana. Itulah perbandingannya, sinarnya purnama itu kemana-mana. Walaupun orangnya tidak nyampe sini, tapi sinarnya nyampe sini. Ini kitab ini sudah diterjemahkan dengan beberapa bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan yang lain-lain. Kenapa? Alim orangnya, sinarnya kemana-mana. Walaupun kita tidak tahu orangnya kadang-kadang, yang penting sinarnya nyampe kepada kita. Karena itu Nabi SAW mengatakan keutamaan orang alim jika dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama jika dibandingkan dengan sinar bintang-bintang itu.
Lek wis bulan purnama itu keluar, ndak ono sing ndelok bintang wis, ndak payu. Semua melihat kepada bulan purnama, ketutup semua sudah. Kalau sudah muncul orang alim, ya semua ke sana sudah arahnya. Fa idza kana fadlul alim 'ala al-'abid bihadhihi al-mathabah. Jika kita sudah tahu penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilahnya orang yang berilmu jika dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, kita sudah tahu ya, tergambar, paling tidak tergambar. Ma'a annal 'abid la yakhlu an ilmin bi ibadatihi. Padahal kita tahu orang-orang yang ahli ibadah itu, mereka itu bukan orang kosongan. Mereka juga belajar ilmu. Cuman ilmunya tidak sebanding dengan ilmunya para ulama itu. Tapi mereka tidak kosong, artinya mereka tahu tentang ilmu itu. Walau ladzalik lam yusamma abidan. Kalau orang-orang ahli ibadah itu kosongan, ya bukan orang ahli ibadah namanya. Kenapa? Ibadahnya tidak sah, tidak ada ilmu nih. Pak, sampean ro artine Fatihah, Pak? Ndak ro. Rukun salat? Ndak ro. Ndak harus pokok teles-teles mati wis. Tapi salate 1000 rakaat. 2000 rakaat. Ini ahli ibadah ini. Tutu. Ya. Bukan ini, bukan itu maksudnya ahli ibadah di sini bukan itu. Ahli ibadah itu yang tahu ilmunya salat. Ahli ibadah itu yang tahu ilmunya bersuci. Ahli ibadah itu yang tahu makna-makna yang dia baca. Itu orang ahli ibadah. Perbandingan orang alim dengan orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah itu yang mana? Yang mereka tidak kosongan, punya ilmu tapi tidak banyak, tidak seperti ulama gitu. Itu perbandingannya sudah luar biasa jauh. Lalu sekarang mau kita ganti perbandingan orang alim dengan orang jahil. Yo, tidak usah diceritakan ya. Dibandingkan dengan orang ahli ibadah sudah tidak pantas dibandingkan, mau dibandingkan dengan orang jahil, tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti agama. Ya sudah ada, ahsan tidak usah dibandingkan ya. Percuma sudah. Kalau kita mau cari permisalan perbandingannya itu tidak nemu ya. Kalau dengan orang-orang yang ahli ibadah ada tadi perbandingannya. Kalau dengan orang jahil ada. Wa fadailul ilmi wa ahli la tuhsa. Kalau kita mau membahas tentang fadilah, fadilah keutamaan orang yang berilmu itu, orang-orang yang ahli ilmu itu tidak terhitung fadilahnya, keutamaannya itu tidak terhitung. Wa kitabullah wa sunnatu rasulih, kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, yaitu hadis, kemudian kalam-kalam orang-orang saleh salaf pendahulu kita, masyhura ma'rufa fi dzalik, sudah diomongkan di majelis-majelis sudah itu fadilah-fadilah itu ya. Hadis yang kita baca barusan, 2 hadis itu, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi, atau ka fadlil qamar lailatul badr 'ala sa'iril kawakib. 2 hadis ini juga termasuk yang menjelaskan tentang fadilahnya orang yang berilmu. Biar kita tahu orang berilmu itu seberapa derajatnya. Itu termasuk juga. Wal kutub masyhunah biha, kitab-kitab kalau mau kita baca penuh dengan penjelasan tentang fadilahnya ahli ilmu, orang-orang yang berilmu. Sehingga Sayyidina Ali karamallahu wajah, beliau pernah membandingkan ente misalnya duwe akeh montore 5 ndak amin kan. Omahe 3 misalnya suki luar biasa. Yang satu lagi ilmunya banyak tapi biasa, montore biasa-biasa misalnya sepeda montore biasa, omahe siji, bojone siji. Kata Sayyidina Ali, dibandingkan 2 orang ini, mana yang lebih baik? Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Orang yang punya ilmu itu lebih baik daripada orang yang banyak harta. Kalau secara awam kan, sendak jadi ustad melarat ndak, lopo edan. Misalnya entah ini amplop misalnya, terus lek montore mogok, dolek silian motor dan seterusnya, ndak geleman.
Ya lebih baik saya jadi orang kaya. Baik tangguh iso bantu-bantu ulama. Misalnya ya ndak rumane. Nah ini secara umum seperti itu, orang milik enak kaya aja. Orang alim biarkan yang lain, saya ndak siap saya. Sayyidina Ali mengatakan al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada punya banyak harta. Kenapa? Al ilmu yahrusuk. Orang yang punya ilmu itu ilmunya akan menjaga dia. Menjaga dari apa? Ya macam-macam. Nanti mau apa? Dijaga dari setan. Setan itu tidak berani sama ulama. Kena nafasnya saja terbakar. Dijaga dari apa? Dari kehinaan. Dia dimuliakan sama Allah. Ilmu itu menjaga orang yang memilikinya, orang yang berilmu. Dijaga dari apa? Dijaga daripada maksiat. Dijaga daripada malas beribadah. Kenapa? Karena dia punya pengetahuan. Anak kalau maksiat, anak nanti dapat ini, wis ndak maksiat. Punya ilmu kan? Anak kalau malas ibadah, apa faedahnya anak belajar ilmu banyak-banyak tapi tidak mengamalkan? Nanti ilmu itu bisa menuntut anak di akhirat. Nah, dijaga sama ilmu supaya tidak malas. Itu di dunia, belum di akhirat, belum di barzah. Di kuburan, ilmunya menjaga dia. Di akhirat lebih lagi nanti. Al ilmu yahrusuk. Ilmu itu menjaga orangnya. Wa anta tahrusul mal. Sing duwe akeh, sing hartanya akeh. Dudu hartanya menjaga, kon sing jaga harta. Wedi ilang, wedi maling, ya, wedi kobong, misalnya, wedi kerubuhan. Markir motor ndelok ndukure ana uwit. Waduh, iki lugur, acur motor gue. Wis tak lebokno ae. Ha, manusia menjaga harta, tapi ilmu bukan seperti itu. Ilmu yang menjaga manusia. Kebalikan. Orang punya ilmu dijaga sama ilmunya. Orang punya harta, orangnya yang jaga harta. Jadi ente sibuk menjaga. Tidak punya ilmu ndak, ente yang dijaga. Al ilmu yahrusuka, ilmu itu menjaga kamu. Wa anta tahrusul mal, kamu menjaga harta. Lain. Wal ilmu yazidu bil infaq. Ilmu itu kalau ente ajarkan kepada orang, itu semakin barokah, semakin bertambah. Fahamnya lebih lagi nanti. Ya, yang sebelumnya dia tidak memiliki kefahaman itu tiba-tiba dibuka sama Allah pikirannya sampai faham dan seterusnya. Wal malu yankusu bihi. Kalau harta dibelanjakan, ya tuku kelambi, misalnya, tuku sego goreng, misalnya, ya tuku pemotor, nambah tak duit? Ndak berkurang. Waduh, saldo ini kurang. Kenapa? Iya, mari ganti saya roh misalnya. Ya. Waduh, kurang saldo nih. Kenapa? Mari biayai anak misalnya. Oh, sepeda motornya mah diservis. Kurang. Kalau ente mengeluarkan harta itu, maka hartanya berkurang. Tapi ilmu kalau dikeluarkan semakin barokah. Semakin bertambah. Wal ilmu hakim wal mal mahkumun alaih. Ilmu itu adalah seperti hakim yang menghukumi. Haram, halal, boleh, dilarang, misalnya. Sunnah, makruh, jangan, tinggalkan lebih baik. Ilmu itu hakimnya. Kamu yang benar, dia yang salah. Ini barang milik dia, ayo kembalikan. Oh, jual belinya tidak sah, ayo kembalikan uangnya. Diulang lagi jual belinya. Nah, ilmu itu menghakimi. Tapi harta itu dihakimi. Harta itu dihakimi. Dari mana ente dapat sepeda motor? Oh, Ustaz, ana beli dari orang desa misalnya. Kok murah? Sepeda Beat itu udah oleh 5 juta. Tidak ada, Ustaz. Ya. Nah, ilmu itu dihakimi. Ya, cari barang maling ini, tidak boleh, maling haram, kembalikan. Ilmu dihakimi. Tapi ilmu itu hakim, harta itu dihakimi. Jadi terbalik semuanya. Karena itu Zainal Ali karamallahu wajhah mengatakan al ilmu khairun minal mal. Lek iso ngumpulno loro ya alhamdulillah, wis alim sugih meneng, tepak wis ya. Nah, lek ndak loro ne naudzubillah. Wis balul ndak duwe. Mudah-mudahan selamat. Ya, mudah-mudahan jadi orang yang berilmu, ya, kemudian mengamalkan ilmunya, memberikan manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan diluaskan hartanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena alim melarat saiki ndak diregani ya. Mudah-mudahan diluaskan hartanya insyaallah.
fi khair wa afiyah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.